Halo, selamat pagi. Semoga sehat semua ya. Kita mulai aja ya. Kemon, udah berapa? Oke lah, udah cukup. Kita mulai. Selamat pagi. Saya share screen ya. Halo Kanaya. Halo all. Kita mulai. Halo Zunaira, Salsabita, C5. Oke. Kita mulai sip ya. Asisten aman ya. Oke, hari ini turun lagi dosisnya dikit lah. Sekarang kita ingat gak kemarin yang belajar function kan? Terus belajar pointer ya. Nah, sekarang kita coba bikin ini string. Hmm. Kalian ini tak taruh. Tunggu dulu ya. Ya ambil dulu ini, taruh di sini. Kita mau bikin kan tau palindrom kan? Kita sekarang bikin proses string ya. Soalnya string itu kan tipe data yang belum kita oprek kan. Nah, sekarang kita mau cek nih, apakah suatu string itu palindrom atau bukan gitu. Palindrom tuh yang dibaca depan belakang tuh sama gitu. Misalnya madam atau malam gitu ya, malam atau biasanya race car gitu ya. Itu pokoknya bolak-balik, itu dibacanya sama. Nah, gimana bikinnya kalau gitu? Kira-kira gimana? Oke, awal kan berarti ntar Copilot udah mati kan? Oke, berarti kita harus pakai include dulu kan ya? Include apa? stdio standar input output .h. Manggil apa itu? Manggil file header kan? Manggil file header buat apa? Buat fungsi-fungsi yang kita pakai buat printf, scanf gitu-gitu ya. Oke. Sekarang berarti apa? Int main void aja ya. Void apa ini? Oke gini. Nah gitu. Return no kayak biasa. Nah, sekarang kita bikin, ingat nggak? Saya contohin dulu nih ya. Kalau misalnya array itu apa sih? Nah, sekarang kita belajar array dulu nih. Kan poinnya tuh hari ini kita belajar topiknya itu adalah kita nggak nggak se nggak sekuliahan ini, tapi ini topik pertama tuh kita ngebahas string gitu ya. Nah, string tuh kayak gini nih. Ini kita perlakukan sebagai string. Nah, tapi sebenarnya mereka tuh juga array. Nah, array itu apa? Array itu tipe data gitu, di mana kita punya apa ya, sekumpulan data dengan tipe yang sama gitu. Kalau saya bilang ya, saya kayak gini. Saya bilang, saya bilang int number gitu ya. Terus kasih gini gitu ya. Itu tuh berarti saya mau mendefinisikan array. Jadi isinya array ini tuh tipenya integer. Tar dulu ya, kita coba sini ya. Define array in C. Ya, nih kalau kayak gini ya. Kan sebenarnya saya bisa bikin kosong aja gitu. Misalnya ya udah, tapi biasanya dikasih panjangnya. Nah, array itu kita ngisi pakai kurung kotak. Nah, itu tuh berarti kita akan bilang em, apa namanya, array-nya tuh segitu banyak gitu kira-kira. Contohnya ntar lo gimana ya? Oke lah gitu ya, pokoknya gitu. Misalnya saya punya number apa misalnya ya, integer. Saya berarti isinya 49, 1, 2, -3 gitu. Atau ini integer ya. Terus eh, float float number. So, berarti tuh kita punya beberapa, kayak kita punya storage yang sama, tipe data untuk data yang beda-beda tapi tipenya sama gitu. Misalnya 0,01 gitu ya.
Terus ini misalnya 1,23 dan seterusnya gitu. Oke, ini gini. Nah, jadi ini yang penting nanti kalian kita compare sama Python ya. Jadi kalau kita bilang misalnya integer A gitu ya, sama kita bilang begini, terus kita punya isinya apa aja gitu ya. Berarti kita tuh punya kayak gini loh, slot. Kayak kalian punya locker, terus isinya sepatu semua gitu. Kebayang nggak? Jadi tipe datanya itu kalau di C atau di bahasa pemrograman pada umumnya tuh harus sama semua. Jadi kalau kita define suatu array itu sebagai integer, isinya tuh harus integer gitu. Jadi semuanya harus bilangan bulat, nggak boleh bilangan pecahan gitu. Gitu ya, kebayang. Nah, kemarin saya ingat nggak yang saya bilang kayaknya harus pakai array deh. Kalau kapan kita pakai array atau pakai variabel biasa? Saya pakai variabel biasa nih, misalnya a int gitu ya, a gitu. Itu kan berarti kita cuma punya satu kan, bilangan integer misalnya 6 gitu. Nah, tapi kalau misalnya bilangannya banyak, kayak misalnya kita mau membandingkan bilangan gitu, mau di sort gitu ya, itu kan kalau cuma pakai satu susah gitu. Misalnya bilangannya ada 20 gitu. Terus kita bikin A1, A2, A3 gitu. Atau misalnya A sampai berapa gitu. Sampai J, sampai M gitu, sampai O. Kan susah gitu. Nah, array ini memudahkan. Memudahkannya kenapa? Ingat kalau waktu kita sorting minggu lalu. Minggu lalu tuh dosisnya emang ketinggian agak tinggi sih. Sekarang turunin lagi, diulang lagi ya biar nggak pusing. Nah, itu indeks ya. Jadi kalau di array itu ada indeks. Jadi kita selalu punya ini nomornya. Buat apa? Buat referring. Jadi kita bisa bilang gitu kayak misalnya, gue punya bilangan integer nih gitu. Yang ini posisi 0, ini posisi 1, ini posisi 2, ini posisi 3 gitu. Jadi dengan adanya indeks itu akan memudahkan kita untuk nulis kodenya juga gitu. Sampai sini oke nggak? Udah ya, itu konsep itu udah. Nah, sekarang ini saya clear dulu ya. Clear dulu. Sekarang kita mau bikin apa palindrom kan. Nah, kalau palindrom berarti gimana? Ngapain dulu? Misalnya saya mau bikin palindrom untuk apa ya? Madam lah gitu ya, madam ya. Gimana caranya? Berarti kan paling nggak kita bikin dulu ya. Oh, pakai string apa pakai karakter ya? Karakter eh S gitu ya. Itu bisa nggak sih? Kita tes dulu ya. Bentar. Oke. Di sini harus pakai include apa? String.a gitu ya. Kalau kita print bisa nggak ya? Print S. Kita save dulu. Oke. Oh, sorry Bang. Oke. Aman? Oke. Jadi, apa? PCC. Palindrom. Min O. Palindrom. Nggak bisa tuh. Ah, lupa apa? Lupa ini. Mana sih? Persen S. Nah, gitu ya. Oke kan? Oke, ini. Oke. Bisa ya ngeprint ya. Alright. Ini boleh juga gini sih. Kita kasih gini. Oke. Dah. Berarti kan bisa ya? Nah, kalau misalnya saya cuma ngeprint ya. Ngeprint indeks 2 itu siapa? Indeks 2 siapa sih? Huruf apa? Kalau indeks 2 yang keluar apa?
Huruf D. Karena ya huruf apa? Tapi ada error. Kenapa nggak boleh gini? Argument has type char. Warning format char bintang. Oh, nggak boleh gitu. Hold on. Hold on. D. Iya, bener karena ya D ya. Oke. Ini kenapa benerin dulu? Ini kenapa nggak mau indeks ini ya? Ngamuk loh. Tunggu. Palindrom warning. Tapi warning sih ini sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa sih. Karena nih dia pakai array jadi ngamuk. Oh, segmentation fault. Oh, okay. So how do we? Oke, bentar. Bentar ya. Hmm. Sip, sih. Nanti saya jelasin lagi array berarti ya. Oke. Nah, gini. Sebelum mulai nih, mulai ngerjain nih ya. Oh, ini kebagusan malah. Tunggu, tenang. Wah, ini udah 2 dimensi malah. Oke, satu dulu ya. Tunggu, berarti saya harus ngajarin pointer nih. Tapi yang simple dulu, sabar. Berarti yang mana dulu? Ini dulu ya. Tunggu ya, nanti 2 dimensi. Misalnya array of character in C. Apa sih bedanya string sama karakter? Nih, ini ya kayak gini ya. Kayak ini kan kita bikin ya. Ini kan string, tapi kita define-nya string tapi kumpulan dari karakter, kebayang nggak? Nah, terus kita bisa cari panjangnya pakai strlen yang nanti kepake. Oke? Nah, sekarang kalau kita mau, kok dia nggak ada sih? How to print string array of char in C and certain index gitu ya. Tunggu. Nih harus gini. Hah, ntar dulu. Nah ini. Saya lagi menghindari cara yang tadi 2 dimensi dulu ya. Jadi tar dulu, tapi lupa tunggu. Kenapa salah ya? Harusnya bisa dong. Serial. Astaga, kenapa jadi Arduino? Hey, kenapa jadi Arduino? Tunggu. Ini kan star length ya. Oke. Eh, Printing karakter array with index in C. Sabar. Take overflow lah. Ini kan gini kan harusnya bisa ya. Print S. Oh, oke. Doesn't work. S. No, ini bisa loh. Tuh. Kenapa kita error ya? Bener kan? Ntar dulu. Oh, ini harus C. Alright. A bit salah satu huruf. Udah ya. Oke. Nah, jadi kan gini ya. Konsepnya tuh gini. String itu di mana-mana tuh ribet deh. Maksudnya kalau di bahasa pemrograman lain tuh dia bakal ribet. Kalau di Python tuh gampang banget. Di Java juga ribet. Coba deh nanti kita lihat. Tapi ya gitu. Sebenarnya nggak ribet tapi detail-detail lah. Jadi kita tuh kalau kayak gini, tuh kita akan punya. Ini saya ngejelasin dulu. Um, kita punya string terdiri dari karakter. Jadi tadi pas saya ngeprint pakai string, dia ngamuk gitu. Karena lu kan bikinnya karakter, kenapa ngeprintnya string gitu ya. Tapi kan udah bisa ya. Indeks 2 tuh D berarti ya. Dah, sebelum itu ke sini dulu. Saya mau nunjukin dulu supaya kalian kebayang. Bu, kenapa nggak pakai string aja? Nah, sebenarnya kita juga bisa pakai persen %s gitu, string. Oke. Katakan misalnya gimana?
ini kan kita misalnya ya, ini kan sebenarnya kita punya laci huruf kan. Kalau kita mau punya laci kata gimana? Ini kan berarti bentuknya begini kan? Gini gak sih? Gini kan? Ini M gitu kan ya? Ini A dan seterusnya gitu kan? Ya, oke. Nah, kalau kita gimana kalau misalnya saya mau punya misalnya apa? Name gitu ya. Name array gitu. Name. Ini berarti misalnya Alice gitu ya. Nah, gitu. Itu gimana? Misalnya Bob dan seterusnya. Itu jadi gimana? Nah, disitulah diperlukan array 2 dimensi. Dan lah ribet ini, tapi ya udahlah gitu ya. Kayak gini loh. Nih ya, kayak array ini. Ini saya hapus dulu. Kayak gini. Nah, kalian bisa bayangin nggak? Kalau kayak gini, itu 3 dimensi artinya apa? Berarti dia punya 3 kolom dengan panjang 10. Kebayang nggak? Kayak gini. Jadi ini 0, ini 1, ini 2, ini gig gitu ya. Bawahnya gigs, bawahnya gig 4 gitu. Oke nggak? Oke nggak? Nah, gitu aja sebenarnya. Cuman yang menjadi ribet gitu ya sebenarnya dalam proses ini tuh nanti kalau ngebandingin, tapi ya udahlah gitu. Ada cara yang lebih mudah sebenarnya di bahasa kayak Python gitu tuh nggak gini. Mereka udah bikinin function atau kita processing stringnya tuh lebih gampang gitu. Nah, tapi kalian bayangin ya, misalnya kan ini kan cuma 3 ya. Misal nih ya, misalnya kita punya, katakan kita ngoding nih, mau crawling data pakai C gitu ya. Makanya ada yang ini menceritakan implementasi dulu. Jadi maksudnya kalau bahasa pemrograman itu sebenarnya dipakai untuk apapun ya bisa gitu. Cuman kagok. Jadi kalau misalnya gini, kita mau crawling nih, mau crawling ke data ya, data sosial media. Misalnya kalian mau ngambil data dari, misalnya scraping website gitu ya, atau misalnya mau baca data dari API-nya Twitter, datanya tuh misalnya 1 juta gitu. Ada 1 juta data, 1 juta. Terus mau kita bikin array kayak gini, berarti kan datanya 1 juta tuh. Berarti dikali berapa nih, misalnya panjangnya berapa, itu tuh jadi susah gitu. Nah, yang problem kalau kalian perhatiin, ini gig sama gig 4 itu panjangnya kan nggak sama ya. Maksudnya kita define dia panjangnya 10 kan? Ya nggak? Jadi ini panjangnya 10 gitu ya. Oh, panjang tingginya 3 gitu ya. Maksudnya ada 3 baris, 10 kolom. Nah, untuk huruf yang kurang dari 10 pun dia occupy-nya 10 gitu. Jadi kebayang nggak kalau misalnya kita punya data 1 juta gitu ya. Terus ada yang panjang, ada yang pendek, itu ngabisin memori gitu. Jadi nggak efisien. Nah, makanya biasanya kalau crawling gitu pakai bahasa yang kayak di atasnya sih gitu. Kalau sih suruh gini ribet ya, bisa, cuman nggak convenient gitu. Biasanya pakai Python atau pakai apa namanya, pakai bahasa yang Perl gitu. Ya emang apa, memang biasa untuk meng-crunch banyak string gitu. Bayang nggak? Gitu ya. Nah, tapi prinsipnya udah tahu ya. Jadi string itu kayak gini prosesinya. Nah, nanti kita kalau misalnya mau ngeprint, kita bisa pakai looping nih. Jadi kita print aja si stringnya untuk array yang ke I. Ini kok gini Bu, array-nya kok cuman 1? Ya, dia berarti ke sini nih, nge-refernya ke barisnya. Jadi kalau dia bilang array I, 0 sampai 3 gini, berarti dia bakal print 3 ini kan. Tapi sebenarnya kita bisa aja, misalnya kita bilangnya array I gitu ya. Array, kalau saya bilang gini gimana? Array I, terus ininya 0. Itu berarti kita ngeprint, tapi ininya C, bukan S gitu. Itu artinya kita ngeprint huruf pertama dari setiap kata ini gitu. Oke? Dah. Terus saya ngeliatin dulu ini ya. Oke, udah ya.
Nah, ini yang penting lagi yang saya ingat nggak saya pernah bilang kalau di sebenarnya gitu ya, di dalam string itu ditambahin satu karakter lagi, yaitu end of string. Ini yang backslash 0 itu tuh ada yang ini namanya white space yang nggak kelihatan. Kenapa? Ini tuh kan dia bilang kan memory wastage kan, ngabisin tempat kan. Nah, kenapa ada begini? Itu karena supaya si compiler tahu ini akhir katanya di mana gitu. Karena string itu kan ada urutan ada panjangnya nggak sama, ya nggak? Nah itu karena itulah harus dikasih end of string supaya tahu udah selesai atau belum ini tes stringnya gitu. Gitu, udah sampai sini oke ya. Jadi tapi ini tuh pakai array. Mm-mm. Kayak kita punya gitu ya. Ini tuh sebenarnya kita array of karakter. Oke. Nah, saya mau jelasin tuh sekarang. Hmm, hmm, oke. Di sependek kok. Nah, ini tuh pakai array kan. eh yang ini. Yang ini kan nggak pakai array ya. Sekarang kita pakai, sorry, ini kan array tapi nggak pakai pointer. Sekarang kita coba lihat ya. Bisa nggak sih ini diatasi masalah ini? Ah, sebenarnya yang tadi saya bilang saya datanya 1 juta, terus kita mau supaya dia nggak ngabisin memori, itu kita bisa pakai pointer. Ingat nggak? Saya pernah cerita pointer minggu lalu. Eh, Pointer tuh kan dikasih bintang gini ya. Nah, pada saat kita bilang bintang, itu tuh kita bilangnya berarti pakai pointer. Kalau pakai pointer, itu artinya dia instead of nyimpan variabelnya langsung, dia nyimpan alamatnya, ingat nggak? Nah, jadi sebenarnya kita bisa bilang aja nih pakai bintang gitu ya. Terus isinya ini. Dan ini lebih gampang gitu, nggak usah 2 dimensi. Jadi kan kalau ini kan pakai array 2 dimensi nih, 3 sampai 10. Ribet gitu. Kalau ini kita cuma bilang, gue occupy alamat ini untuk sebanyak inilah pokoknya gitu ya. Diisi ini gitu pokoknya. Nah, udah berarti panjangnya nggak usah kita pikirin. Karena di eh, kalau kita pakai pointer, itu kan langsung langsung ke alamatnya kan. Nah, dia hanya mengokupai sepanjang ini gitu. Jadi nggak lebih-lebih. Ya cuman ya jadi harus pakai harus pakai pointer aja gitu. Gitu ya. Nanti kita jadi nanti ini intro bahwa eh, gimana ya cara kita mengelola memori itu juga perlu diperhatikan apalagi kalau di C. Karena kalau kita salah manggil memori, salah alokasi, terus nggak di-clear lagi, nah itu jadi memory leak tuh. Kalau programnya cuma kecil doang mah nggak akan kerasa. Cuma kalau programnya udah gede, udah gitu dia eh, looping terus, itu problem. Dah balik lagi ke sini ya, sampai sini udah oke. Sampai sini udah oke. Nah sekarang kita mulai mikirin lagi algoritmanya. Gimana nih flowchartnya di kepala dulu aja flowchartnya. Kalau kita misalnya mau punya eh karakter gini, kita tes dulu ya, strlen tadi kayak gimana sih strlen? Ada kan strlen? Coba strlen harusnya bisa nih. Strlen NC. Ini udah ada library-nya nih. Oke, bisa nih. Oke, sekarang saya mau print ya, print strlen S gitu ya. Ini sebenarnya gak usah pakai. Oh, emang apa? Ini kok bisa? Kok licik? Ah, ah, kok gitu? Lihat, kita tuh bisa gini loh. Bisa bilang ya, misalnya per huruf gini bisa, per gini juga bisa. Tapi kalau per huruf, itu harus pakai end of string-nya. Coba ini kan, oh, Z, U, U.
Lupa lagi gue selalu. Persen, gitu. Cenah. Oke. Ya, ya, ya. Sorry, sorry. Salah. Nah, itu ya, panjangnya 5 ya. Nah, itu tuh detail-detail gitu tuh. Yang 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 situ keripik banget. Udah ya sampai sini. Nah, sekarang logiknya gimana sih kalau kita mau melihat palindrom? Kalian kalau logiknya gimana kira-kira? Saya ada kata-kata nih. Terus mau kalian cek dia palindrom atau bukan gimana? Ini kan ada indeksnya nih. Satu, dua gitu ya. 3 gitu. 4. Ini kan M ya. Terus gimana? Paling gampang gimana? Paling gampang itu adalah kita ngecek ini kan. Indeksnya dia kan. Ekor sama ekor, bener nggak? Jadi kita cek ekornya aja. Kepala sama ekor. Kayak misalnya gini. Oke, kita cek ini sama ini kan. Sama nggak gitu. Kalau ini sama ini aja udah nggak sama, berarti bukan palindrom. Bener nggak? Dah. Terus cek, geser nih indeksnya. Yang kiri ditambah, yang kanan dikurang. Bener nggak? Ini ditambah, yang ini kurang gitu kan. Gerak. Nah, udah. Berarti ini compare nih. Kalau misalnya dia sama, berarti palindrom bukan. Tergantung, udah habis belum stringnya gitu. Kita tahu stringnya udah selesai dari mana? Dari panjangnya. Ya kan? Tapi ini siapa bu gimana kalau dia di tengah-tengah kayak gini? Gak apa-apa, ini mah biarin weh gitu kan. Pokoknya asal samping-sampingnya sama, ya pasti sama gitu. Pasti palindrom. Bener nggak? Misalnya gini, gitu juga kan. Misalnya race car gitu ya. Race car gitu. Berarti kan ini juga sama kan? Cek kan, ini sama nggak? Terus yang ini geser ke sini kan? Ini cek ini kan? Gitu. Terus ini cek ini kan? Nah ini nggak usah kan? Gitu. Kalau yang dua, kalau kalau misalnya dia genap, oh, coba kita cari ya. Even length, palindrom. Misalnya apa? Aba. Madam tuh enggak. Oh, rotor, level, madam, hanah. Hanah misalnya gitu ya. Atau apa? Aba gitu ya. Nah, kayak misalnya hanah, pertanyaannya kita pasti bedain nggak ganjil sama genapnya? Karena kan kalau hanah misalnya gini ya, terus gini kan. Nah, berarti dia palindrom kan? Kalau enggak, berarti enggak. Gimana caranya? Nah, berarti kan mainin indeks nih. Berarti mulai dari mana dulu? Ini, nah sekarang misalnya saya ngambil dulu length-nya ya. Ya enggak? Diperperlu enggak length-nya? Int L gitu ya misalnya adalah str length S. Oke, ini bisa nggak ya kalau kayak gini ya? Print. Coba dulu, kita coba dulu. Oh, bisa ya? Ke print D5. Oke. Berarti udah dapat ya. Ini kita hapus aja ya. Oke. Terus sekarang ngapain? Sekarang berarti kita bikin looping nggak? Nah, sekarang pertanyaannya gini.
Kita breakdown nih pemikirannya. Terus, misalnya, ini lengthnya berapa berarti? Ini lengthnya 5 ya. Ini lengthnya berapa? 7. Ini lengthnya berapa? 6. Kita ngelupingnya berapa kali? Ini kan kalau 5, kita ngampernya berapa kali? 2. Kalau 7 berapa kali? 3. Kalau 6 berapa kali? 3. Ya enggak? Berarti loopingnya berapa kali? Boleh nggak kita bikin loopingnya length dibagi 2? Misalnya saya bikin lagi, misalnya integer, apa ya, loop ya misalnya. Atau X lah ya, sama dengan ini biar pendek aja, sebenarnya nggak boleh nih ngasih nama gitu pendek-pendek gitu. Sebenarnya praktis ya, cuman nanti kita bingung. Tapi saya nyontohin yang jelek sih, tapi habis panjang nanti ngetiknya lama. Cia berapa detik sih bedanya emang Bu? X misalnya apa? Integer X adalah L dibagi 2. Gitu ya. Tapi dia pecahan nggak ya? How to round numbers. How to round numbers in C. Nah, kita pakai round nih. Tapi kok gitu ya? Nah, oke. Tapi dia udah integer deh, nggak usah float ya, nggak apa-apa. Bisa saya. Kita print ya. Print, ini meyakinkan nih, meyakinkan bahwa dia adalah integer terus X gitu ya. Oke, ini kita print. Kita coba cek. 2 ya, karena udah integer ya. Dah. Loopingnya 2 kali kan bener nggak? Kalau dia ya udah gitu, maksudnya yang tengah mah biarin aja gitu. Ya kan? Jadi gimana? For in I sama dengan 0. I lebih kecil dari X. I plus gitu. Gitu. Dah, terus apa? Bandingin kan berarti. Hah, sekarang ngebandingin apakah cuman sama dengan aja. Cek dulu. Hold on. Oh bisa sih sebenarnya. Langsung aja. Berarti misalnya if gitu ya. Sebenarnya kalian kalau misalnya nge-search, udahlah, pasti kalian udah ada yang nge-search pakai AI, ada yang nge-search pakai Google. Itu caranya ada yang pendek banget gitu, tapi kalian nggak akan, kalau saya suka nggak masuk logiknya gitu. Atau saya nggak bisa ngejelasin yang ke kalian gitu. Jadi ya karena nggak sama gitu ya, struktur berpikirnya. Tapi kalau menurut saya paling make sense tuh kayak gini gitu. If misalnya, berarti apa yang mau kita bandingin? If S, ini kan posisi I kan, bener nggak? I-nya kan sekarang 0 ya. Sama dengan, ya enggak, S di posisi apa? STRLM dia berapa tadi? 5 kan? Berarti posisinya, kalau yang paling kanan apa? L-1 kan? Bener nggak? If, nah kalau di sini harus begini nih. Saya kurung. Ini saya gini dulu ya. Ini ngecek dulu ya, ekor sama kepala ya. Oke, expected statement adalah print first and are equal. Gitu ya, contoh ya. Ini baru. Nah, ini nggak dikasih looping dulu ya. Ini dulu ya. Ini ngecek dulu compare jalan nggak ya. Nah, jadi coding tuh gitu. Coding. Nah,
Oh ya, ini. Oh gini dulu ya. Ini 0 dulu ya. Sama 4 ya. Ini dulu. Belum pakai indeks ya. Ini ya, ngetes dulu ya. Oke. Ini gini. Dia jawabannya harusnya bener ya. Ini saya bikinnya per step aja. Soalnya biar nggak pusing. Nih ya. First samain karakter udah equal ya. Kalau ini misalnya mad, mada, mada, madax gitu ya. Tahu lah apalah gitu. Pokoknya bukan sama. Itu berarti dia nggak ngapa-ngapain nih. Tuh, karena nggak sama. Berarti compare udah bener kan? Nah, kalian kalau ngoding itu dicek per baris per ini dulu supaya nggak headache nantinya nggak mikirin karena salah. Nah, ini kan udah oke berarti. Ini berarti kita gantikan pakai I sama ini adalah L min 1 kan. Tapi kan dia nge-looping terus nih. Sebanyak X kan. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa ngakalin ini L jadi gini. Tapi nggak bisa ya. Gimana ya caranya supaya dia ngurangin pakai looping juga nih? Kalian bisa pikirin nggak? Jadi kan misalnya gini ya, kalau si I, itu kan dia geser ke kanan terus kan, 0, 1, dan seterusnya. Kalau si L, itu kan dari, atau kita perlu kontras satu lagi nggak? Buat ngitung dari kanan ke kirinya. Oh, atau mau pakai L aja. Saya pengen L-nya tuh dikurangin I, tapi I-nya mulai dari 0. Kalau L-nya, kalau I-nya dimulai dari 1, kelewat depannya. Nah, kan? L min 1. Siapa yang mau ngurangin si L? Tapi loopingnya satu aja. Ayo, siapa? Atau kita nambahin J aja di sini ya? Bisa juga sih. Di sini kita kasih J. J. Hah? Tapi kalau J gini ribet nggak ya? J. Hmm, J itu adalah ini. L minus 1. Ini adalah J. J itu mulai dari berapa? J itu adalah L. Enggak dong. J itu dari 0, dari 1. Nah, ini dikurangin J. Oke. Nah, di sini J itu selalu dikurangin. Oke, sampai sini oke nggak? Nah, ini printnya nggak gitu. Nah, ini kalian lihat loopingnya dulu. Sekarang kita, oke, sampai sini udah oke belum? Nah, ini kan berarti kan kalau kalian lihat loopingnya dulu. Ayo kita belajar mengompil secara pakai kepala, pakai dirunut. Nah, misalnya gini ya, pada saat ini kan di awal I-nya sama dengan 0 kan? Asik, siapa yang nanya? Taruh Virial, bisa gitu? L min 1, bisa sih. Bisa juga ya, tapi gitu nggak ya? Mau gitu? Mau pakai cara filial, boleh juga. Mama, gombreng. Aduh, ya, Oke. Kita pakai cara filial ya. Asik. Jadi ini nggak usah ya. Ini nggak usah. Nah, gitulah. Boleh juga sih itu. Tunggu. Jadi gimana nyontek? L minus 1 minus I ya. Iya sih, pinter juga kamu. Kamu pintar ya. Oke. Gitu ya. Dia udah bener atau enggak? Thank you, Fidel. Ini kita pakai cara dia bener itu logiknya dia bagus. Berarti udah dong. Ini berarti di awal I-nya sama dengan apa? Tapi ini sebenarnya ada, oke. Ya pelan-pelan, kita pelan-pelan. Ini sama dengan 0 kan? Ya. Berarti kan S0 nih. Berarti kan M nih kita ambil ya. Sama denganin S L min 1 nih kata Virya. L itu berapa? 5 kan? 5 min 1 berapa? 5 min 1, 4 kan? Ini kan? Dikurangin I. Ngapain Bu dikurangin I? Biar nanti tuh dia pas I-nya naik, dia dikurangin turun gitu loh. Jadi ini dikurangin I-nya berapa tadi? 0. Jadi berarti L itu 5 dikurangin 1 jadi 4 kan? Dikurangin 0 jadi tetap 4 kan? Berarti S4 kan? S4 itu ini kan? Nah, berarti ini sama nih ya. Tapi kan belum palindrom. Jadi belum ngeprint, belum apa-apa. Dah, sekarang I sama dengan 2 kan? Nah, ini kan sebenarnya loopingnya
itu sebanyak X kan. X-nya itu kan L dibagi 2, which is 2 kan, tadi kita udah ngeprint. Berarti kan ngelupingnya tuh 0 pada 1 dong, Ibu. Ya Allah, ini 1. Nah, itulah kalau nggak ngopi pagi-pagi itu terjadilah glitch otak. Ini gini kan? 1 ya, karena dia udah, berarti kan I-nya 1. Berarti S1 siapa dong? Ini dong, ya kan? Nah, sekarang L minus 1 tuh tadi L-nya berapa? 5. Dikurang 1, 4. 4 dikurang 1, I-nya kan sekarang 1. 4 dikurang 1 berapa? 3. Berarti ini kan? Pinter, Filial. Udah dapet. Nah, ngeprint palindromnya kapan? Nah, sekarang gimana? Gimana? Nah, problemnya kalau misalnya stringnya adalah Unpad gitu kan. Itu udah nggak palindrom dari awal kan. Berarti apa? Kalau ada yang punya cara lain boleh ya. Kalau saya pakai flag. Nah, sekarang tuh kita belajar boolean nih. Lupa, gini nggak ya? Oh, enggak deh, bool deh. Kalau nggak salah gini ya. Lupa. Gimana? Oh, gue jadi lupa. Iya kan? Oh, harus pakai std bool. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke. std bool.k. Oke, ya maaf lah. Saya pakai ini, maafin ya, jadi dibuat. Tapi kalau ada yang mau cara lain boleh. Bool.k. Gini. Boleh. Ya, boleh kan? std bool. Nggak sopan nih bahasa Sunda. Nah, sekarang gini. Kalian mau anggap dia true terus atau false terus, terserah. Tapi pada saat tidak sama, ya berarti kan pada saat tidak sama, dia harus ngerubah flagnya. Else. Else tuh gimana ya? Nah, gitu aja. Atau nggak usah pakai lah else-nya, nggak usah pakai kutip kan cuma 1. Nih. Nah, taruh else. Nggak usah ngeprint ya. Nah, berarti kan kalau misalnya, nah, sekarang kita belajar lagi ya. Di pemrograman itu ada alur. Jadi sekarang kita belajar banyak nih. Ini saya nggak hapusin ya, biarin ya. Saya malas ngetulis lagi. Continue and break in. Sebenarnya di semua bahasa sih. Nah, kalau kita punya looping, itu tuh kita bisa keluar dari looping itu, Jadi kita bisa berhenti. Ada break, ada continue. Nah, continue sama break itu adalah, kalau continue kita mau nerusin loopingnya. Kalau break kita keluar dari loopingnya itu kayak kalian bayangin lagi naik komedi putar atau naik biang lala gitu ya. Kalau continue naik 1 putaran lagi, kalau break turun, gue mau turun, gak, kan 10 putaran, gak mau, gue mau turun sekarang gitu. Nah, sekarang kita tinggal mau nih, saya boolean palindrom true kan. Nah, berarti kan kalau true, kita continue dong. Karena berarti, lu masih palindrom nih gitu. Tapi kalau udah, itu kita break. Tapi kita bilang bahwa palindromnya itu bukan loh, gitu. Kebayang nggak? Nah, ini kalau 2 baris ini, si else-nya harus dikasih kurung. Damai gini hidupnya nggak direcokin si ini, nggak direcokin sama si Copilot. Kadang cerewet, Copilotnya. Bener nggak gini? Nah, udah sampai sini tuh kan dia itu baru ngomong bahwa dia palindrom atau bukan kan. Jadi sini kita if palindrom.
oke, kalian bisa bikin lebih pendek dari ini pasti gitu ya. Ini saya gini tuh cuman biar alurnya tuh sesuai sama yang saya bisa jelasin gitu ya. If palindrome true, berarti bilang apa? Gimana? Oh ya Allah, ya Rasulullah. Lupa, maaf ya. Print apa? Oh, the word is palindrome gitu ya. Ini nggak usah pakai lah ya, satu kata aja kan. Else, then the word is not a palindrome. Gitu, bener nggak? Oke, 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 oke. Ya kan? Kalau saya ganti, jadi AB Unpad gitu. Berarti apa? Ya kan? Bisa nggak? Bisa, oke nggak? Oke nggak? Oke nggak? Oke nggak? Ada pertanyaan nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Oke ya. Dah. Itu tuh. Nah, sekarang kita nyontek yang compare sama ChatGPT. Saya udah nyuruh ChatGPT dari kemarin tahu gitu kan. Cuman saya mah nggak ngerti caranya dia selalu gitu. Saya juga kalau cari itu selalu logik gue mah gini dah gitu. Nih ya, nih logiknya dia nih. Kalian kalau mau lihat boleh. Tapi ini bisa gini juga. Dia lebih pintar ya dari Eke. Dibagi dua di sini juga bisa. Sama deh. Ini sama nih. Ini sama Virial nih itu idenya. Iya, moralnya sama. Cuman dia lebih efisien lah. Oh, dia nggak pakai ini. Nih, dia pinter nih pakai return. Tapi sama nih, mirip deh. Ya oke lah. Ya, ini mau dipayarin tadinya ya udahlah. Jadi kalau dia nambahin nih, dia dia bilang mas stringnya 50, terus kita suruh masukin, terus kita scan, terus kita masukin ke function. Nah, ini tuh kalau kalian mau contohnya, boleh nih. Kalian boleh lah mau pakai cara saya boleh, pakai ChatGPT lebih rapi. Cuma kan gitu, maksudnya biar diadu gitu. Mana sih? Sorry, di sini dong ya. Kalau mau diambil ya. Tuh, kayak bener kata Fidel tadi dibagi. Ya kan, ya kan. Tapi dia pakai function. Udah sampai sini oke nggak? Tapi ya perhatikan. Ini kalau dibandingin sama yang saya, kita bandingin ya. Side by side ya. Oke. We are comparing it. Ini boleh ngumpet dulu nggak bro yang sebelah sininya? Nah. Terus ini saya mau bawain ini ke sini. Ini ke sana. Oke. Nah, kalau dia pakai fungsi, saya nggak pakai fungsi. Saya agak ribet pakai. Saya pakai bolehan, dia nggak pakai bolehan. Terserah lah ya, pokoknya berhasil gitu. Nah, dia itu pakai function. Ini supaya kalian ngerti aja. Kalau alur logiknya udah itu, misalnya kalian ngerjain ini, terus teman kalian logiknya beda gitu ya. Kalian harus runutin yang sendiri gitu. Masanya kalau kayak nyampur, nyambuk, kalau mau dicampur itu harus tahu nih logiknya sampai mana yang gue, sampai mana yang mau dicampurin gitu. Kalau enggak pasti jadi kacau. Nah, kalau ini dia kan sama ya. Ini kan lengthnya boleh dibagi dua. Saya sebenarnya bisa juga gampang ini X ini tuh langsung aja L bagi dua gitu. Itu juga ini meringkas satu cerita gitu. Tapi kan tadi kan saya ngejelasinnya harus step by step kan. Oke. Dah. Terus dia bilang nih kalau STR1 nggak sama. Dia nggak sama. Kalau saya sama dengan kan. Nggak sama. Berarti return 0. Not palindrome. Berarti apa sebenarnya yang kalian mesti perhatiin? Kalau di C, return 0 itu bisa berarti false, satu itu true. Jadi kalau misalnya sebenarnya boolean tuh dia kan antara true sama false. Sebenarnya tuh 0 sama 1 gitu. Kodenya mereka. Kodenya mereka. Maksudnya bahasa mesin tuh biasanya kalau false itu 0, true itu 1. Jadi misalnya while true itu kita bisa bilang while 1 gitu. Kalau false tuh 0. Oke? Ya udah, dia bilang kalau 0 berarti kan false. Kalau 1 berarti true. Nah,
Liatin. Ini kan if is palindrom str. Ini sebenarnya sangat mesin gitu. Karena kan kalau yang saya kan lebih human readable kan. Kalau yang ini dia bilang if, sebenarnya dia ngecek is palindrom. Kalau string ini saya masukin palindrom, fungsi palindrom gitu ya. Kalau hasilnya 0, itu berarti apa? False kan. Jadi ini tuh sebenarnya if ini itu ngecek apa? Ngecek true atau false-nya gitu. Jadi kalau keluarannya true, iya dia palindrom. Kalau keluarannya false, dia not palindrom. Gitu. Jadi perbedaannya itu. Terserah kalian mau pakai logik yang mana. Nah, itulah sebabnya selalu beda kan setiap orang tuh kayak fingerprint sebenarnya. Kalau kalian bikin kode itu pasti beda lah, urutannya beda, ininya beda, itunya beda. Sampai sini oke ya, clear ya, gampang ya. Nah, tapi saya jadi nambahin konsep uh, continue sama break ini. Nah, ini tuh namanya flag gitu. Jadi nanti ya ada satu saat di mana uh, ada situasi di mana tuh kita tuh harus nandain flag, pakai flag gitu. Artinya gini, hmm, kita sebenarnya bisa juga loh, ini kita jadiin while gitu ya. Terus kita pakai flag kalau udah false, ya udah break gitu ya. Nah, ini tuh salah satu cara kayak kayak tadi tuh. Kan kita punya punya bilangan punya punya kata-kata. Kita kan nggak tahu tuh. Kita harus bandingin berapa banyak gitu, benar nggak? Terus kan saya pernah bilang kalau kita nggak tahu ya udah pakai while aja gitu kan ya. Nah, tapi problemnya kalau pakai kenapa nggak pakai while aja? Siapa yang bisa jawab? Ini kan kita kan sebenarnya nggak tahu nih loopingnya mau berapa kali kan. Sebenarnya kita tahu sih, cuman maksudnya kan separuh dari panjang stringnya kita tahu kan. Ya udah pakai for dong. Pakai while bisa bisa, tapi jadi ribet karena kita tuh harus nge-traverse dari kanan sama kiri kan. Nah, kalau pakai while nanti ngeset counternya tuh jadi berantakan gitu. Nah, ini udah paling efisien lah gitu. Oke ya, udah sampai sini nggak ada pertanyaan. Udah, sekarang kita coba latihan. Saya kasih soal ya. Wah, latihan nih. Berapa soal buat PR kalian nih? Sekarang kerjain langsung. Nah, tugasnya sekarang dikerjain sekarang. Jadi, saya kasih soalnya sekarang, sambil saya kasih contoh, terus kalian sambil kerjain, kalau udah dapet langsung screenshot, kumpulin gitu. Jadi, udah nggak ada tugas lagi ya, satu. Coba kalian buat ya. Tapi nanti abis ini saya ajarin ya. Lalu nomor satu gimana ya soalnya? Satu itu buatlah tampilan kayak gini. Gini, satu, satu, dua, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat. Oke, terus yang ini bikin lima, lima, lima. Tapi N-nya terserah sih, boleh diganti. Nomor dua. Pengen ganti warna lah. Dua, ini, ini, ini. Ini kira-kira pakai apa bikinnya? Jangan gitu ya. Nggak rame. Nggak rame, nggak rame. Gini aja. Langsung dikerjain ya. Yaelah, langsung PR ya. Nanti saya taruh PR. Ini 5, 4, 5, 4, 3.
lima, empat, lima. Oke, dah. Nomor saya mama. Mana sih jatuh terus? Ini sekarang nomor 3. Bikin lagi nih. Hah. Ini sibuk menggambar kayak anak TK nih ya. Nah, yang nomor 3 gitu. Terus dulu ya. Nomor 4 gimana ya? Nomor 4. Hmm, nomor 4. Bikin gini. Tapi kali ya. Pas ketiduran. Oke, ini gini. Satu soal lagi. Warna apa ya? 5. 5 tuh ini. Hmm. Oh, zaman dahulu teh si gurunya nulis di papan tulis nih, cetek cetek nulisin tugas. Wah, terus udah gitu mahasiswa pada nulis 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 di buku. Tugasnya tugas. Oke, papan tulis nih nulisnya. Oke, kayak kapur gitu kan ya. Hmm, kayak ini gini, plus. Nah, terus akhirnya bintang semua. 2, 3, 4, 5, pegel 6, 7. Udah PR gini. Ntar saya screenshot. Ntar dulu ya, saya bikin soal dulu ya. Ya, itu udah. Berarti saya masukin ke bikin baru dong. Kelas. Oh,
Classwork, assignment. Assignment berapa ya? Assignment 5 ya? Nah, nanti kalian kumpulin screenshot hasilnya ya. Dulu. Dah, dah. Jadi kan bisa kalian udah bisa ngumpulin nih. Ini kok ngapain pakai pakai gitu ya? Aneh. Apa pakai gini? Nah. Dah, sekarang saya contohin dulu ya. Nomor 1 ya. Jadi kalian tuh udah langsung bisa ngumpulin ya. Oke, nomor 1. Berarti kan palindrom udahan nih. Sekarang bikin file baru ya. Berarti apa? Biasa. Std. Include. Stdio. Integer. Main. Return. Gimana? Berarti looping aja kan? Nah, yang saya kalian perhatikan adalah hintnya adalah kalian harus punya counter. Ini sekarang tiba saatnya kita menggunakan yang namanya nested loop. Nested loop itu adalah looping di dalam looping. Kenapa jadi harus ada nested loop? Karena kita kan harus ngeprint ini kan. Ini kan ada baris sama kolom. Jadi kita harus punya counter untuk ngitung baris, yaitu I gitu ya. Itu buat ngitung row-nya gitu. Misalnya I ya, mau A, mau apa boleh. Dan ini misalnya J, itu untuk ngitung kolom gitu. Nah, berarti kalau banyak gini, kalian pikirin apakah perlu nambah lagi? Nggak nih counternya gitu. Oke, oke. Dah. Sekarang kita coba dulu. Kita coba. Aduh, ini geserin dulu ya. Nah, oke. Jadi gini. Berarti for. Ini panjangnya anggap 5 ya. Tapi kan boleh aja nanti kalau misalnya mau pakai, misalnya mau di printnya mau banyak gitu, 10 kayak barisnya 10, kolomnya 10 gitu, boleh juga. Berarti I lebih kecil dari berapa? 5 kan. Nah, belum tentu kan. Kayak gitu dulu lah ya. Kalau misalnya saya, gini ya, katakan saya ngeprintnya gini. Berarti kan harus punya, ini kan I itu kolom kan. J itu, sorry, I itu baris kan. J itu kolom kan. Alright. J itu 5 juga ya. Kalau misalnya saya print 5 semua, jadinya ngapain? Saya di sini, saya printnya apa? Printnya harus itu ya. Misalnya yang saya print J. Kalau misalnya gini, apa yang terjadi? Kita print nih. Kalian harus perhatiin juga. Ini di-clearin dulu ya. Kan tadi udah ada screenshot ya. Oke. Ini kita print apa? Nested loop ya. Oke. Kita print. ECC nested loop C min O nested
Lu. Nested lu. Lihat, jadi gini kan? Karena ngeprint G-nya kan dari 0. Ya kan? Padahal kita mau ngeprintnya. Nih, ini saya bukain dulu. Tenang. Mana PR? Ini. Padahal kan kita maunya. Nah, ini kan mulai dari 1 nih. Ini kita ngeprintnya dari 0. Udah gitu berjejer ke kanan. Berarti kurang kan? Berarti di sini kita tambahin di I-nya tuh print. Gini. Ganti baris gitu. Oke. Oke nggak? Ini kalau saya compile lagi. Enggak. Berarti ganti baris. Harusnya setiap itu ganti baris loh. Kok nggak ganti baris ya? Sumpahan. Ntar lu, tunggu. Kan ini dia terus nih. Saya oke nih pakai gini ya, pakai spasi. Terus ini kan setelah dia beres. Oh, kenapa coba? Soalnya ini kagak pakai gini kurung. Nah, kan? Sebabnya disarankan memakai kurung. Karena kalau lebih tuh kita suka lupa. Ini kan jadi 2 baris kan? Begitu, ya Allah. Oke, ini gini. Tuh ya, ini jadi gini. Nah, sekarang nggak mungkin ini. Ya udah, kalau gitu mau mulai dari 1. Ya udah gini ya tuh, gitu. Boleh nggak? Boleh dong. Jadi 1 sampai 5 nih. Gitu ya. Nah, problemnya kan kita maunya 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 gitu kan. Berarti kan di baris pertama tuh cuma pengen ngeprint 1 kan. Berarti ininya harus sebanyak I+1 gitu nggak? Gitu nggak sih? Supaya. Nah gitu kan ya. Nah jadi perhatiin bahwa kalau bentuknya nggak sama, itu yang kalian harus perhatiin adalah cek gitu. Kayak misalnya, itu di baris pertama itu berarti cuma ada 1 gitu ya. Dia cuma sekali nih gitu. Berarti yang di print siapa? Kalau misalnya saya mau ngeprintnya 1, 2, 2, 3, 3, 3. Itu gimana? Ini kan udah ketara banget tuh. Kalau udah gini udah ketara banget, ini siapa gitu kan? Kalau kayak gini kan berarti baris 1, baris 2 udah pasti si I kan. Kalau mau gini gimana? Ya udah kalau mau gitu berarti yang di print jangan J, tapi I+1. Kenapa Bu I+1? Soalnya dia mulai dari 0. Ya kan? Mana? Ya kan bener kan? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. Sampai sini oke nggak? Clear nggak? Nah, sekarang kita bikin susahan dikit. Ya, tadi kurang susah ya? Oke. Kurang susah katanya. Kita hapus dulu. Kita sekarang bikinnya gini coba. Oke. Yang rada beda ya. Kita sekarang maunya gini. 5, 5, 4. 5, 4, 3. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2, 1. Gimana tuh? Nah, ini berarti main counter lagi kan? Ya udah kalau kayak gitu, berarti dia mulainya dari 5 aja. I-nya hitungnya dari 5 gitu. Berarti ini dibalikan. Jadi 5 sampai
lebih besar dari 0, karena kan sampai 1. Terus I-nya jangan plus-plus, berarti minus-minus gitu. Terus yang di print siapa? I berarti kan? I apa J ya? J dong, kan J-nya turun ya. Nah, berarti J juga sebanyak, ayo gimana? 5 min 5, 6 min 5. Berarti J-nya juga mulai dari 5. Dari 5, tapi ini I 5 min I berarti ya? Atau 6 min I? Kan dari 1. Taruh. Ini dari 5 min I. 6 min I kayaknya. Atau 5 min I sih. Coba dulu lah. Ini. Coba kita coba dulu ya kalau kayak gini kayak gimana. Nggak ada, ayo. Karena apa? Karena syaratnya ngaco. Ini kan dari 5 ya. Ini lebih besar dong. Sama dengan atau berarti apa yang harus dibenerin? Kenapa? Yang di print, kenapa gini bentuknya? Tapi kita menemukan bentuk baru. Yang di print harusnya J dong. J kan? Sebanyak, taruh. Sebanyak J. Sebanyak I, enggak dong. Coba. Oke. Tapi belum benar ya. Ntar saya mau coba eksperimen dulu. Berarti apa? Masih dibenerin. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tapi kebalik. Nggak mau gini. Berarti yang salah apa? Berarti kan J-nya udah benar dari 5 nih. Tapi J-nya lebih besar dari 5 minus I. Harusnya enggak. Besar dari I. I plus 1. Hah? Udah mulai nih. Tapi perbatasannya nih yang salah berarti ujung-ujungnya gimana? Ini 2 nih ngeprint nggak ada nih. Sebenarnya bisa juga sih 5 itu. Kalau ini gimana? Nah gitu ya. Bisa kan? Kenapa gitu? Cobain aja lah. Kadang saya kalau udah, ya udah ditukar-tukar aja indeksnya. Nah berarti kan kalau kayak gini tuh kita mau ngeprint 5 kan. Misalnya di awal nih. Kita mau ngeprint 5 kan. Ya berarti yang di print J kan. Kenapa yang di print J? Soalnya sebenarnya ngeprint I juga bisa. Cuman I itu kan setiap barisnya kalau misalnya ngeprint I susah. Di sini tuh I jadi 4, di sini I jadi 3, di sini I jadi 2 gitu kan. Susah. Kalau kolom kan lebih mudah gitu karena dia bergeraknya ya sesuai J gitu. Benar nggak? Berarti yang di print J dong. Nah, problemnya J itu di baris pertama dia harus cuman 1 kali, di baris kedua 2 kali. Sebenarnya kalau I-nya normal, sebenarnya ini bisa kita bikin normal loh. Jadi I-nya bisa dari 0, bisa juga gitu. Jadi lebih gampang, malah 5 dikurang I. Nah, itu jadi lebih gampang. Jadi dia nggak pernah cuma sekali aja gitu. Sesuai. Jadi kebayang nggak sih? Itu kan kalau misalnya kalian lihat ya,
kalau misalnya bentuk kayak gitu sebenarnya justru iterasinya gampang gitu. Artinya apa? Baris pertama cuma ada satu, baris kedua ada dua, baris ketiga ada tiga gitu. Di baris pertama ada satu kolom, baris kedua ada dua kolom. Berarti si kolom ini ngikutin apa banyaknya apa namanya indeksnya si baris kan gitu. Itu malah lebih gampang gitu. Jadi bisa gini, bisa juga i-nya dari nol. Nih ya, kalau saya ganti ya, misalnya gini. Kita hapus ini. Oke, ini kita clear dulu ya. Oke, ini gini. Sebenarnya itu agak agak ribet gue. Salah juga sih, harusnya gini aja bisa. Ini gini. eh ini dari nol aja, nol sampai i lebih kecil dari 5. Ini berarti 5 min i. Gitu. Nggak ada cuy. Salah. Berarti kan 5. J lebih besar dari 5 min i. 5 dikurang min i berapa? Enggak dong. Dikurang lebih besar dari... Taruh. J-nya 5 sampai J lebih besar dari 5 min i dong. Oh, nggak bisa ya. J lebih besar dari... Sampai J mundur kan. Tapi cuma sekali. Berarti apa? I plus 1 ya? Tapi kalau I... Tapi kan kalau gini jadi banyak. Ya nggak sih? Taruh. Tadi kenapa gitu ya? Sabar. Astaga, dia nge-lag. Wah, merusak. Tuh, liatin ngaco. Benerin. Taruh loh. Jadi gimana sih? Kalau I-nya kan sampai 5. Berarti kan loopingnya 5 min I dong. Berarti harusnya ya, ya nggak sih? 5 dikurang 0. 5 dikurang I minus 1 gitu. Kacau. Nggak bisa. Nggak tahu loh, pokoknya harusnya bisa ya. Tapi gitu berarti bener gitu ya. Mendingan 5 ya. Tapi sebenarnya kalau I-nya dari 0 juga bisa loh. Nanti kan tapi J-nya tuh harus dibalik gitu. Karena enggak. Ya, J-nya harus tetap mundur dong. Karena dia kan begitu kan. Cuman masalahnya gimana kita ngebuat dia tuh cukup sekali aja. Tapi kan dia mulai dari 5. Tapi dari 5 itu dia cuman ngelup sekali. Berarti kita dapat sekali itu, sekali dua kalinya tuh kan harus bergerak. J dari 5, I-nya sampai 5. Berarti J-nya itu harus sekali aja. Berarti 5 min I. Kalau 5 min I jadi lebih besar dari 5. Kan nggak bisa. Berarti harus di sini tuh gimana caranya dia harus bergerak gitu. Hold on. Kok lemot ya? Berarti apa? J-nya itu kan dia turun terus ya. Tapi dia cuma sekali. Berarti harus lebih besar dari I plus 5. Enggak dong. 5 min. Iya harusnya 5 dikurang 0. Enggak dong, 5 tambah kecil ya. Jadi tambah besar. Hold on. J. Oh, udahlah itu aja deh. Pusing. Udah. When we have find it udah. Nah, udah ya. Ini udah oke ya. Ini udah ya.
Dah. Sekarang PR yang mana tadi? Ini udah bisa dong yang nomor 2. Nomor 3 gimana? Nomor 3 itu kan mundur kan? Triknya apa coba di sini? Ada triknya nih. Triknya dia itu kita selipin spasi, ay. Ini tuh ada spasi di depannya. Liatin. Oke, ini saya tabrak ya. Tapi kalian kebayangkan. Jadi ini tuh ada spasi gini. Spasinya naik. Nah, kan kayak gini nih berarti apa? Berarti kalian nggak cukup konternya cuma 1. Cuma 2. Berarti harus ada 3. Sekarang gini dulu deh. Kan kita gambar bintang dulu nih. Si bintang yang 9, yang 5 itu kan. Ini berarti hapus dulu ya. Nah, ini hapus dulu ya. Nah, berarti kan sekarang kita for I kan. Katakan ini kan ada kita hitung barisnya ada berapa? Barisnya ada 5. Berarti oke. Dari 0 sampai I lebih kecil dari 5. I plus plus kan. Oke. Sekarang gambar bintangnya dulu. Bintang gampang. J aja gitu ya. J lebih kecil dari 5. Udah gitu apa? J plus plus. Terus apa? Terus print. Ini malah enak kan. Nggak usah kayak format gini kan. Bintang. Mana apa? Nah, kalau udah gini kan kita cuma dapat bintang aja kan. Nah, kita mau bintang itu membesar terus mengecil kan. Berarti ya udah kalau gitu ininya dari 5. Terus 5 dikurang I gitu ya. Jadi oke nggak, setuju nggak? Dikurang I. Berarti gini. Gini. Salah lagi gue. 5 dikurang I. 5. Oh. Hmm. Cuma 1. Baru lo. Dia di baris pertama. 5 minus I dong. Bener dong. Jadi sama dengan 5 kan. Oh. Iya, ini lebih kecil. Alah, gue terbalik. Sorry. Ini aja lah. Nah, gini ya. Benar nggak? Udah kebalik loh. Tapi belum ya. Tapi ini gini. Nah, ini nggak usah dong berarti. Banyak-banyak amat. Nah, gini ya. Gitu ya, udah oke ya. Nah, tapi kan bintangnya udah bener kan dari besar ke kecil kan. Tapi kan spasinya harus berarti harus ada spasi kan. Berarti sebenarnya sebelum ngeprint si bintang ini harus ada spasi dulu nggak? Bener nggak? Berarti di sini harus kita tambahin lagi for in K lah misalnya ya, sama dengan 0. Nah, si K ini itu lebih kecil dari berapa? Dia tuh dari I berarti ya. K plus plus. Itu kan? Terus print apa? Print spasi. Gini. Tahu deh, bener nggak? Coba. Nah, malah lagi, malah bagus loh. Kenapa saya nggak bikin soal begini aja? Ini cuma geser sekali nih, berarti. Tunggu dulu. Yang kurang apa? Oh, ininya. Liatin. Nah, pastinya mesti 2. Kan karakter 1, tanda kutip ya. Pasti 1. Nah, gitu.
Ya, kebayang nggak? Oke, berarti gampang dong. Berarti yang ini gampang nggak? Tinggal dibalik. Nah, ini kalian balik nih. Sebenarnya kan ini kalau misalnya mau diganti minus juga bisa aja gitu kan. Bisa diganti minus, ya udah gitu. Tapi kerenan itu kosong karena lebih mumet kelihatannya. Nah, padahal kan gini ya. Oke, dah. Nah, kalau ini berarti apa? Ini biarin dulu. Oke. Eh. Nah, kalau ini berarti apa? Kita bikin plus dulu. Nah, ini kan gampang. Minus dulu kan. For I integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari 5. Ini kayaknya I plus plus. Barisnya kalau nggak ngetek angka, I-nya normal aja gitu. Dari besar ke dari kecil ke besar. Nah, ini sekarang kita mau ngeprint J dulu nih. J-nya tuh dari besar ke kecil kan. Berarti dari banyak ke sedikit kan. Tapi JJ sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau mau 5. Tapi berarti for J-nya mau gimana? J sama dengan 0 aja. Dari 5. 5 lebih J lebih 5. Terus dari itu J lebih besar dari 5 min I. J minus-minus gitu kali ya. Oke nggak? Oke. Hmm, print. Gitu kan? Oke. Habis ini udahan ya. Nomor 5 kalian bisa bisa lah harusnya ya. Ini nih mana lupa. Print. Kita belum menurunkan. Tuh, ganti baris, ganti baris. Gini. Nah gitu ya. Enggak dong. Malah salah ya. Harusnya 5 ya. Oh, ini berarti. Gitu ya. Udah bener ya. Nah sekarang nambahin si bintang kan. Padahal bintangnya sampai sini aja ih. Nggak usah sampai bawah banget. Kan 5. Ini kalau ini jadi 6 baris ya. Ini ini ralat sih. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini tuh sebenarnya salah gue. Ini harus sampai sini aja. Kan cuma 5 baris ya. Biar 5 kali 5 gitu. Sudah lah ya, tapi tak apa. Kalau mau dibikin gitu juga boleh. Bisa aja kan. Tambahinnya berarti sampai 6 gitu. Dah, sekarang berarti tinggal nambahin apa? Nambahin for M K sama dengan 0 K lebih kecil dari I gitu ya. K plus plus. Oke. Frame. Apa tadi simbolnya? Bintang. Gini. Itu nggak sih? Gitu ya. Kalau saya mau kayak yang saya berarti ini tambahin satu nggak sih gitu? Tapi kalau ditambahin satu
Dia jadi ke atas ya. Sorry. Jangan gitu. Berarti mau satu lagi ditambahin, tapi di paling bawah. Oh, kan ini loopingnya sampai 5 ya. Cara paling licik adalah udah aja di bawah kita gambar aja sendiri. Keren. Udah nggak bener nih. Gini aja. Soalnya susah sih. Nya gimana? Gitu bisa gak sih? Tetap nggak bisa lagi. Licik kayak apa coba kayak gitu. Ah, kelebihan dong. Soalnya dia jadi tambah 6 kan. Gitu kan. Bisa kan? Bendo kelicikan, licik banget. Oh, 5. Nah, kalau itu jadi 6, nggak mau jadi 6. Nah, itu kan kalau nggak asimetri gitu, sudah jadi susah. Ya, atau kantornya jangan pakai C, pakai I, diganti yang lain gitu. Oke, ada lagi nggak? Nah, hint buat yang nomor 5, berarti apa? Berarti, oke ya, hint buat nomor 5. Sebar. Ya, hint. Kalian berarti harus punya berapa? Berapa simbol minimal? Kan kalau udah pasti kan ini kan kita punya I ya di sini ya. Ya kan? Nah, ini kan buat ngitung yang ini berarti misalnya J kan. Terus buat ngitung yang ini, yang segit, yang ini yang asterisk K. Terus yang untuk yang ini berarti apa? Jangan L ya. L pusing suka ketuker sama 1. Ini M misalnya. Nah, jadi berarti kan atur satu-satu. Sebenarnya J sama M itu loopingnya sama. Asal K-nya bener, M-nya pasti sama. Soalnya M itu jumlahnya pasti sama sama J gitu. Cuma simbolnya aja beda. Sampai situ oke nggak? Nah, sampai situ oke ya. Sampai situ oke. Nah, triknya tuh gini sebenarnya. Kita bisa licik juga misalnya gini. Kan berarti kan ini loopingnya di dalam I ya. Di dalam I itu ada bertiga ini karena mereka kan satu baris ya. Maksudnya nggak nggak K di dalam J, M di dalam K gitu nggak gitu kan, nggak nested kan. Jadi di dalam I itu ada JKM. Sampai itu kebayang nggak? Alright. Nah, sebenarnya kalau kita udah bener ya bikin J, si K ini sama M tinggal ngikutin aja. Kalau J-nya udah bener, K-nya tinggal ngeprint. Nah, cara pertama, nanti kalian mungkin kebayang kalau udah mulai nulis deh, udah ngodik. Cara pertama itu kita bisa bikin K. K itu kan ini kan barisnya 0, 1, 2 gitu ya, 3, 4. Kalian perhatiin deh, di baris ke 0, K-nya 1. Di baris ke 1, K-nya 3. Di baris ketiga, K-nya 5. Dia nambah 2 selalu kan. Jadi kita bisa licik aja. Jadi loopingnya tuh plus 2 setiap kali baris gitu. Jadi di awal tuh 1, tambah 2 jadi 3, tambah 2 jadi 7, tambah 2 jadi 9, dan seterusnya gitu. Bisa gitu. Jadi si K ini tuh selalu ditambah 2 gitu. Karena dia di setiap barisnya gitu ya. Gimana rumusnya supaya di 0 itu dia 1, di 1 itu dia 1 tambah 2, di 2 itu 2 tambah, ya kan 3 tadi kan ya. 3 tambah 2 dan seterusnya gitu ya. Oke. Tapi kalau cara ini kalian pusing, ini oke ya, ini satu cara ya. Ini satu cara. Nah, satu cara lagi adalah gini. Ini kan kalian, nih ya, ini kan I ya. Ini kan J ya. Kalian begini aja. Ini kan kita bagi aja gitu. Ini tuh kita pakai jadi K. Terus ini tuh kita bagi lagi. Ini tuh jadi N, L, M, N. Ini tuh jadi
M dibagi 4. Itu juga mungkin lebih gampang sih. Jadi di dalam I itu ada J, ada K, ada M sama N. Si J itu begini, itu mundur. Si K itu maju, banyaknya segini. Si M hitung maju juga, kan membesar kan. K itu membesar kan, semakin ke bawah. M juga membesar, tapi kan dia telat satu cycle. Membesar, berarti start sama stopnya beda sama K satu kali. N mengecil lagi. Nah, sebenarnya J sama N itu pasti sama batas-batasnya. Cuma mereka beda simbol. Nah, kalau K sama M itu juga sama, cuman M-nya tuh batasnya ada yang ditambahin satu gitu. Nah, kalian boleh pakai cara ini juga. Jadi, kalau yang tadi loopingnya cuma 3. Sorry. Kalau yang tadi, ya loopingnya cuma 4. Kalau ini loopingnya 5. Whichever works aja gitu. Kalau mungkin sebenarnya kan ini kita kayak ngejahit ini aja kan. Maksudnya tinggal ada satu loop ngurusin ini, satu loop ngurusin ini, satu loop ngurusin ini, satu ini itu sih ya udah tinggal disusun aja kan urutannya gitu. Udah gitu. Jadi tinggal mikirin batas-batasnya gitu. Oke. Jadi PR itu nomor 5. Ya, yang tadi. Nah, jadi kan tadi kan kalian udah ngerjain tuh di kelas. Udah tinggal kumpulin tuh tadi. Udah langsung upload sebagian. Bu, tapi kan nomor 5-nya belum selesai. Ya re-upload aja. Jadi kan ini kan tadi saya sekarang kalian udah bisa upload kan sebenarnya gitu. Dari yang kalian kerjain di kelas. Jadi PR-nya udah nggak berat, udah selesai sebagian. Kalian upload aja. Nah, kalau misalnya kalau saya sih prefer misalnya satu soal satu screenshot, satu soal satu screenshot kan. Ya udah nanti kalau misalnya yang nomor 5 udah selesai tambahin gitu. Tapi kalau kalian lebih suka misalnya kan kadang-kadang kalian tuh maunya ditaruh di Word gitu atau di PDF-in gitu ya. Ya diupload lagi aja, di-upload. Bu, saya nambahin. Oh ya, berlaku juga sama tugas-tugas yang lain. Kalau misalnya kalian merasa oh misalnya gitu ya, kok gue kayaknya pengen dirubah atau pengen ditambahin biar apa gitu, resubmit aja boleh. Nanti biasanya saya periksa nih kan saya belum cek semua kan ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian udah ini terus bilang gitu ya, saya ini upload di sini aja upload lagi. Saya nanti kan pada saat saya meriksa kan kelihatan yang belum ada yang harus di-grade lagi kan. Itu kalau kalian mau nambahin tuh boleh. Gitu ya. Alright. Udahan hari ini. Aman? Asisten aman nih semuanya? Pusing nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak? Aman ya? Oke. Terima kasih ya all. Selamat puasa yang puasa. Makasih asisten. Terima kasih karena ya Siva, Aisyah semua. Virial, makasih. Oke, Bu. Raffi, makasih juga. Jo. Thank you ya all. Jangan lupa PR dikerjain ya. Semangat puasanya ya. Jangan malu-malu kalau ada yang ditanyain. Ke asisten boleh, ke saya boleh. Thank you all. Thank you for today. Bye-bye.